Pertanyaan saya Anda jawab dulu. Iya. Ada enggak ijazah semester 5-nya? Itu yang terlampir, ini saya belum selesai, Yang Mulia. Bukan, raport semester 5-nya ada atau tidak? Ini mau saya sampaikan ini sebenarnya. Mana dia? Tunggu Sebentar. dulu. Jadi begini, Yang Mulia. Anda ada atau tidak dulu? Yang raport semester 5-nya? Ada di buku induk, Yang Mulia. Di buku induk ini sudah Iya. lihat itu cuma 4 semester, Pak. Iya. Yang semester 5-nya ada atau tidak? Nah, itu sesuai apa yang ada di buku induk aja, Yang Mulia. Ya, namun begini, Yang Mulia. Ya. Namun begini, mohon izin, Yang Mulia. Ya. Biar kita terang dan lurus, Yang Mulia. Bukan. Maksudnya begini. Izin, Yang Mulia. Jangan, Anda tidak boleh nanya ke situ. Iya. Saya tanya Anda sekarang. Ada tidak raport semester 5-nya? Ada sesuai Mana? dengan yang di buku induk. Yang tertera di buku induk yang kami sampaikan. Anda kesini. Iya. Di buku induk, Yang Mulia. Anda kesini. Baik. Silakan. Ini Anda lihat ya. Nilainya itu cuman ada sampai semester 4. Benar, Yang Mulia. Ya. Mana yang semester 5-nya? Maksud saya karena beliau sakit, Yang Mulia, dioperasi dan buktinya ada, Yang Mulia. Namun kita kan untuk menangkal ini kurang. Tadi kan saya tanya ada atau tidak raport semester 5-nya. Kan itu pertanyaan saya kan? Betul. Ada atau tidak? Tidak ada. Nah, udah, kembali ke tempat duduk. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. Ibu ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada GRI. PKPU nomor berapa coba yang 17 menyatakan dimusnahkan? tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Ya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi, Benar. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 Itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip itu nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Tahun 2005. 2005 dari 2010 Bapak. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Jadi saat ini udah nggak dikuasain lagi nih, udah nggak punya nih dokumennya. Sudah tidak dikuasai. Udah nggak dikuasain. Lalu informasi hasil verifikasi keabsahan ijazah yang dilakukan oleh KPU? Kami jawab telah dituangkan dalam surat KPU, keputusan KPU nomor 270/08 SK 5/2005 tentang penempatan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota, Ibu. Ya, ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. Silakan majelis kalian yang ingin digali. Yang dari, makasih Ketua. Yang dari Surakarta. Sudah pernah membaca Undang-Undang Nomor 14 secara keseluruhan? Belum. Belum? Baik. Tadi kan terkait ada info mengenai ada yang dihancurkan ya, betul ya? Yang sudah dimusnahkan. Sesuai dengan jadwal retensi arsipnya musnah. Baik. Itu dokumen itu kalau ngelihat daripada ketentuan, kalau ngelihat dari ketentuan itu kan baru terbit tahun 2023, betul ya? PKPU. Jadi kalau dokumen itu kalau dihitung dari 2025 ini
Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik tentang kasus ijazah Joko Widodo. Teman-teman, di sini kembali lagi bersama saya. Mari kita lihat lagi bagaimana perkembangan kasus ijazah Joko Widodo. Teman-teman, di sini mari lihat tanggapan netizen video tersebut. Teman-teman, netizen menyampaikan kasus ijazah Jokowi sampai tuntas, maju terus para pejuang kebenaran dan keadilan. Artinya teman-teman, rakyat monitor terus kasus ijazah Jokowi sampai tuntas, sampai selesai, dan maju terus untuk para pejuang kebenaran dan keadilan. Ya teman-teman, seterusnya akhirnya penegak hukum jujur muncul. Artinya teman-teman, sejauh kita melihat video ini, ternyata juga ada ya penegak hukum yang benar-benar jujur muncul juga. Ya, penegak hukum yang memang benar-benar adil dalam menegakkan hukum ataupun aturan-aturan. Ya, bagus, hidup hakim jujur, seret Jokodok penjarakan sekarang. Di sini netizen memberikan apresiasi dan memotivasi kepada para hakim yang benar-benar jujur, seret Jokodok dan penjarakan dia sekarang. Ya teman-teman, selanjutnya saya yakin dari 280 juta rakyat, setidaknya 180 juta akan pro kebenaran demi kemajuan negara kita. Ya teman-teman, bongkar tuntas tentang ijazah Jokowi. Ini baru hakim, kalau gak datang tangkap. Ya. Artinya teman-teman, di sini dikatakan bahwasanya ini baru yang namanya hakim yang tegak, hakim yang jujur dan membela kebenaran. Ya. Katanya netizen di sini, tangkap saja kalau memang Jokowi tidak hadir di persidangan. Hakim harus tegas demi kebenaran dan keadilan. Di sini teman-teman netizen bertanggapan bahwasanya hakim harus tegas demi membela yang namanya kebenaran dan keadilan. Nah, Jokowi harus taat dalam hukum. Jadi, ayo dukung terus untuk kebenaran dan kejujuran apa fungsi jaksa, hakim, dan petinggi polisi. Ya, teman-teman, ini baru Bapak Hakim. Jujur ini yang berani, sehat selalu, dan dipanjangkan umurnya dan dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Jika hakim dan para penegak hukum tak mampu bersikap adil demi kejujuran dan kebenaran, maka serahkan pada rakyat agar dinepalkan saja. Di sini teman-teman netizen menyampaikan ya, jika seandainya para hakim dan para penegak hukum ya, jika seandainya tidak mampu bersikap adil ya, tidak mampu bersikap adil jujur demi kejujuran dan kebenaran, maka serahkan saja pada rakyat, biar rakyat aja yang menepalkan. Netizen menyampaikan hasil demikian karena memang para rakyat dan netizen lebih memilih negara yang adil ya, NKRI menjadi negara hukum yang benar-benar taat dengan hukum dan aturan, sehingga ketika seandainya para penegak hukum tidak dapat menyelesaikan, jadi makanya netizen menyatakan serahkan saja kepada rakyat, biar rakyat yang akan menepalkan ya, biar rakyat yang akan dinepalkan. Ya, semoga yang pembohong segera dilaknat oleh Allah SWT. Semoga hakim berani menghadirkan Jokowi. Jika tidak hadir harus dipenjara. Jokowi sudah selesai masanya. Ya, teman-teman, di sini dikatakan bahwa semoga hakim berani menghadirkan Jokowi. Artinya, semoga hakim ini berani untuk menghadirkan Jokowi. Jika seandainya Jokowi tidak hadir harus dipenjara. Jokowi sudah selesai masanya. Ya, teman-teman, intinya kalau mau negara ini bebas dari kerusakan, muncullah orang-orang jujur, baru negara ini bisa diperbaiki lagi dari nol. Maju terus Pak Hakim, salah bilang salah, benar bilang benar. Ya, teman-teman, ini baru hakim, tidak pandang bulu. Lanjutkan perjuanganmu Bapak Hakim, semoga disehatkan badannya, hidup di dunia hanya sementara, di akhirat kekal selamanya. Ya, selanjutnya teman-teman teruslah berjuang, speak up,
speak up tukar par hakim untuk kebenaran. Intinya, takutlah hanya ke Allah SWT. Jangan pernah takut pada kekuasaan mereka yang punya banyak uang, menghalalkan segala cara. Kalau sudah tidak takut ke Allah SWT, manusia itu sombong. Pasti kelak di akhirat dia di hadapan Allah SWT akan dipertanggungjawabkan sesuai amal baik buruk sendiri. Ya, di sini disampaikan, ayo bongkar kasus ini seterang-terangnya. Sudah banyak kejanggalan dan para saksi amankan saksi kunci. Ya, bongkar terus kasus ijazah ini seterang-terang mungkin. Sudah banyak kejanggalan dan para saksi amankan saksi kunci. Setuju Jokowi dihukum berat. Hakim yang jujur insya Allah selamat dunia akhirat. Hati-hati penegak hukum yang zolim. Teman-teman, di sini dikatakan hakim yang jujur ini insya Allah selamat dunia akhirat. Hati-hati penegak hukum yang zolim. Segera saja Pak Hakim Termul meremehkan hukum seolah-olah hukum milik geng Termul. Nah, teman-teman, memalukan hukum di Indonesia. Harusnya Pak Prabowo bermain tunjukkan ijazah SMP dan SMA Gibran. Kupas habis suarakan keadilan demi tegaknya hukum. Ya, teman-teman, aparat saat ini terutama Polri hanya sebagai pelindung kebohongan. Lihatlah nanti azabnya. Satu paket dengan pembohong dengan predikat ijazah palsu. Halo rakyat semua, tangkap adili dan hukuman mati. Teman-teman, memang seharusnya begitu kalau pelaku hukumnya benar-benar kerja untuk hukum negara. Kalau Jokowi tidak hadir, jemput paksa Pak Hakim. Pak Hakim hanya punya kewenangan jemput paksa keputusan Jokowi, seret ke penjara hakim punya rakyat. Ya, perjuangkan terus tuntut Jokowi yang sudah berkhianat ke NKRI. Saya yakin ijazah Jokowi yang beredar di media fotonya palsu karena mata saya masih bisa normal, tidak kayak matanya Andi Azwan dan 4 matanya Salam Waras Lur. Ya, kita ini selalu dipermainkan dengan kepalsuan. Jokowi itu jika gaduh di masyarakat, beliau itu senang dan bangga karena sangat menikmati. Jokowi gak takut orang dia babi, kebajingan dia begitu, dia lagi pusing cari celah, bisa mengadili bahkan bisa habisin setiap orang yang coba buka bobrok busuknya. Jadi pada para pejuang kebenaran waspada karena antek-anteknya ada di semua lini termasuk di Polri dan TNI. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.